Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia mengakibatkan beragamnya suku dan budaya, sehingga kemajemukan terasa sangat kental di negeri ini. Kalian pasti sudah tahu, selain bahasa dan lagu daerah yang menjadi produk kekayaan budaya kita, terdapat juga permainan tradisional yang dulu sering sekali kita mainkan. Petak umpet, kelereng, dan permainan lainnya yang tentu setia menemani masa kecil kita. Ada juga sebuah permainan yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu Gobak Sodor. Permainan ini sampai sekarang masih sering dimainkan oleh anak-anak. Dari hanya sekedar bermain untuk bersenang-senang, sampai dijadikan permainan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Nasional. Gobak Sodor berasal dari dua kata, yaitu gobak yang berarti bergerak, dan sodor yang berarti tombak. Tunggu. Pasti kalian bingung kan apa hubungannya bergerak, tombak, dan permainan gobak sodor? Jadi gini, awalnya permainan ini digunakan oleh para prajurit Indonesia untuk berlatih kemampuan perang. Namun, bentuk latihan yang dilakukan oleh para pejuang kita tidak sama seperti permainan gobak sodor yang kita mainkan sekarang. Permainan ini dilakukan dengan menghindari lemparan tongkat kayu atau tombak yang tumpul. Sehingga diharapkan permainan ini dapat meningkatkan kecepatan, kegesitan, dan ketangkasan prajurit Indonesia ketika sedang berperang nantinya. Setelah itu, permainan gobak sodor menjadi permainan yang populer di tahun 90-an ketika gawai masih sangat jarang digunakan oleh anak-anak. Namun, terdapat teori lain atas penamaan dari permainan gobak sodor ini. Ada yang menyatakan bahwa gobak sodor berasal dari bahasa Inggris, yaitu go back through the door. Tidak peduli yang mana yang benar ataupun salah, hanya Tuhan yang tahu. Gobak sodor sendiri awalnya berasal dari daerah Jawa, tepatnya Yogyakarta. Namun, gobak sodor juga memiliki banyak sebutan yang berbeda-beda pada berbagai wilayah di Indonesia. Di daerah DKI Jakarta, gobak sodor dikenal dengan nama galasin atau gala asin. Sedangkan di daerah Sumatera dikenal dengan sebutan margalah atau marcabor. Mungkin bagi kalian yang belum pernah memainkan gobak sodor akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara memainkan permainan legendaris ini? Gini, untuk memainkan permainan gobak sodor, diperlukan setidaknya 6-10 orang yang dibagi ke dalam 2 regu. Kemudian, masing-masing regu akan menentukan salah seorang pemain untuk menjadi kapten atau pemimpin regu. Buatlah lapangan berbentuk persegi panjang. Kemudian, bagi menjadi 2 bagian dengan menggunakan garis vertikal. Yang terakhir, buatlah garis horizontal menyesuaikan jumlah pemain per regu. Kedua kapten regu kemudian melakukan switch untuk menentukan giliran mainnya. Regu yang menang akan memulai permainan sebagai regu penyerang, sedangkan yang kalah akan menjadi regu bertahan. Pemain yang bertahan bersiap-siap di garis lapangan dan hanya boleh bergerak di garis lapangan horizontal, sedangkan untuk ketua tim bergerak pada garis vertikal. Regu penyerang akan mendapatkan 1 poin setiap satu anggota tim penyerang yang berhasil masuk melewati semua tim bertahan. Jika seorang pemain regu penyerang tersentuh oleh pemain regu bertahan, maka posisi regu penyerang akan digantikan oleh regu bertahan. Permainan akan berakhir jika salah satu regu mendapatkan poin lebih banyak daripada regu lainnya. Atau bisa juga sampai salah satu pemain dipanggil pulang oleh orang tuanya. Permainan gobak sodor dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, asalkan lapangannya dapat terbentuk dengan jelas. Alat yang dapat digunakan untuk membuat lapangan di dalam ruangan dapat berupa tali rafia, lakban, ataupun spidol. Untuk di luar ruangan, dapat menggunakan kapur ataupun kayu yang digoreskan di tanah. Permainan gobak sodor ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Selain sebagai hiburan yang seru dan menyenangkan, gobak sodor juga dapat meningkatkan stamina tubuh, kecepatan, dan ketangkasan kita. Gobak sodor turut melatih kemampuan otak dalam memikirkan strategi dan kerjasama antar pemain satu regu untuk dapat memenangkan permainan ini. Meskipun begitu, sejak teknologi semakin canggih dan berkembang secara cepat, permainan tradisional seperti gobak sodor mulai ditinggalkan. Banyak anak-anak yang lebih memilih bermain gawai atau gadget bersama teman-temannya dibandingkan memainkan permainan tradisional.
Padahal, dilihat dari nilai filosofis permainan gobak sodor, dengan kita bermain permainan ini, kita berarti melestarikan semangat nasionalis para pejuang Indonesia terdahulu. Jika kita hubungkan dengan Pancasila, permainan gobak sodor mencerminkan sila ketiga, keempat, dan kelima. Permainan ini dapat menempa persatuan dan kesatuan antar pemain yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Dalam menyusun strategi, musyawarah untuk mencapai mufakat juga dilakukan oleh masing-masing regu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Gobak sodor juga dapat dimainkan oleh siapa saja dan di mana saja, baik tua maupun muda, dan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melestarikan permainan tradisional Indonesia. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghargai warisannya dan mengedepankan gotong royong.